bihamdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para ustaz, para pesepuh, jajaran pengurus dari Sekolah Bawah, wabil khusus alhamdulillah Bapak Ustaz Amir, saya hormati Bapak dan Ibu jamaah salah satu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan yang lebih pantas di kesempatan pagi hari ini. Kita pertama memanjatkan puji kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita berada pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2022 tepatnya dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan satu perintahnya, yaitu pada sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, sebelum saya lebih lanjut, kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Khususkan almarhum Bapak Haji Sufyan Tsauri. Pada hari ini sudah 10 hari dari meninggal beliau. Mudah-mudahan almarhum Bapak Ustaz Haji Sufyan Tsauri di dalam alam kuburnya diterima amal ibadahnya dan diampuni daripada segala kesalahannya. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Bapak Ibu, ya Kamis siang juga ada istirahat. Sampai saya kemarin istirahat. Sampai saya kemarin itu malam Sabtu dengan almarhum Haji Sufyan Tsauri. Begitu subuh baru beres kemarin. Begitu pulang subuh kemarin hari Sabtu ada
lagi yang maaf-maafan, ibu-ibu lagi. Masya Allah, maaf-maafan malam hari sekitar setengah 2 malam. Ya udah, saya urusin bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit lewat lagi. Masya Allah. Baru istirahat, telepon lagi. Pak, ini ada anak kecil, kenapa lewat jalan, kenapa mati? Masya Allah, kematian terus saja beruntun sampai saya tadi malam pulang dari Panongan pada lewat itu. Saya tiap hari keluar kota, dari kota Tangerang kabupaten. Tiap hari saya, karena rumah saya juga di sana. Masya Allah, di perjalanan ketemu orang yang adu kebawa, gitu deh. Gak apa-apa sih. Yang satu lewat juga, begitu kepala mau di jalan. Masa saya urusin. Bila ya Allah, sampai saya belum tidur malam hari. Sampai belum tidur. Masya Allah, inilah barangkali perjuangan saya karena bergelut di dunia kematian. Yang lainnya urusannya mati dulu, gak berhenti. Dari anak kecil, orang tua yang sakit maupun yang sehat, urusan saya kalau yang mati. Dari Allah. Makanya Pak Ibu harus dinikmati. Mati itu mendadak. Modal mati siapa tahu kasih kedua. Cuman apa yang kita bawa apabila kita mati kan begitu. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, perjalanan saya di bawah. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin, ibadah yang paling dicintai Allah salah satunya ibadah sholat pada waktunya. Saya kalau ingat barusan di imam beliau, perasaan kayak di Masjidil Haram, terus terang aja mengingatkan kayak di Masjidil Haram. Masya Allah, teringat. Cuma bedanya sedikit. Kalau di Masjidil Haram ada Bilal, di sini nggak ada. Bedanya begitu aja. Kalau di Masjidil Haram, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Di sini mah nggak ada. Di sini mengenang Masya Allah. Pas yang dibaca pertama, walam tarda antal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu ayat mengingatkan kepada kita semua. Masya Allah, di dalam sholat yang kita pelajari, yang kita laksanakan, ibu bapak semuanya perlu dipahami. Jadi apa yang dibaca oleh imam kita juga paham, itu lebih semangat. Masya Allah, sholat tepat pada waktunya ini ibadah yang paling disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu 5 waktu dilaksanakan tepat pada waktunya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak siap sementara ini 5 waktu. Konten masalah waktu Pak. Mana orang yang jawab? Enggak, itu saya belum tanya. Ibu nggak usah jawab dulu, Bapak yang tanya. Siap 5 waktu untuk tepat pada waktunya Pak? Insyaallah. Yang muda. Yang muda. Ibu sholat subuh berjamaah cuma hari Minggu aja Bu. Jadi hari-hari lain gak pernah. Innalillahi. Gimana permasalahannya? Bayangkan ibu kan sering apa yang di Mekah di Madinah, gimana negara yang dulu tandus gersam. Rasanya cuma sholat berjamaah awal waktu itu aja. Masya Allah. Ibu bapak kalau kita sudah terbiasa sholat berjamaah, kayaknya sendiri itu hampa rasanya. Coba kita biasakan berjamaah, Masya Allah enak rasanya itu salat. Kalau sudah biasa berjamaah tiap waktu, begitu ketinggalan satu waktu pasti kita nanya ibu kemana tadi. Subhanallah. Sehubungan kita menjalan sholat subuh cepat berjamaahnya cuma orang-orang tertentu aja. Ini kelemahan kita ini, kurang kita disiplin dalam sholat berjamaah. Coba ibu tolong dijawab baru saya bertanya. Siap ibu setiap subuh berjamaah Bu? Tolong jawab. Siap sholat
tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah menyangka ibu sholat ibu akan diterima? Padahal belum pasti. Orang yang sholat, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sabar belum pasti diterima oleh Allah. Itu sholat sendiri, hati-hati. Makanya perbanyak sholat berjamaah. Ini saya bukan takabur ibu bapak. Saya kalau biasanya berjamaah ketinggalan aja satu waktu, masa kayak punya utang ganjel aja. Terbiasa sholat berjamaah. Ini mendukung masih banyak buat ibu dan bapak. Ini bapak ini sering kadang-kadang biar ikhlas, kadang-kadang biar takwa, kadang-kadang di musola. Beliau di musola sama kemarin namanya sulit. Sholat berjamaah merasa wah enak gitu. Kalau biasakan sholat berjamaah. Oleh saat ini Pak, ya, ibu siap ibu sholat berjamaah tiap subuh. Kali lagi saya tanya lagi, siap sholat subuh berjamaah? Tiap subuh. Ingat PRT, ada PRT kan? Ada. PRT ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan PRT masuk surga duluan. Ya semua. Namanya RT masih sering amat ya. Tanda-tanda tekor. Wajar aja kalau ada tekor juga jadi sasaran Pak RT. Mesti Pak RT, RW, kelurahan, RW ada kan? Mana PRT-nya? Wah tidur. Wah mereka benar-benar ya begitu ibu jam sini sampai RW bu. Insya Allah RW udah bangun. Bukan tidur aja. Lurah ada lurah enggak? Apalagi lurah? Usah. Pak Camat pensiun. Tanggal 1 enggak belum aktif. Tanggal 1 berapa hari lagi? 4 hari lagi Pak Camat Pak Edi Mahyadi sudah pensiun. Hadirin jamaah rahmatullah, upayakan sholat berjamaah insyaallah ya Ibu. Bapak siap sholat maghrib berjamaah Pak? Ibu diem, Bapak yang tanya. Tadi mulutnya kayak si ibu mah rusak benar. Siap Bapak sholat maghrib berjamaah Pak? Alhamdulillah. Masya Allah disurga semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayatnya begitu. Sesungguhnya waktu salat sudah ditentukan waktunya. Waktunya sudah tentu. Yuk kita sama-sama. Biasakan salat berjamaah. Awal yang pertama ditanya Bapak Ibu hadirin sholat. Hati-hati. Begitu Pak RT masuk di ampun ditanya sholat. PRT. Baik ya malaikat. Sholat. Alhamdulillah sholat berjamaah enggak? Enggak, pikir dulu dah. Enggak berjamaah. Jadi tanya nanti masalah sholat dulu. Insyaallah kalau katanya rajin sholat, insyaallah warganya rajin sholat, amin. Mana sampai doang, kata lain Allah alam. Makanya kalau pengen jadi pejabat sholat dulu, warga ngikutin, supaya dengan sholat ini dan supaya acuan. Kalau RT-nya sholat berarti warga juga pasti sholat. Alhamdulillah. Kalau RT-nya cinta masjid, pasti warganya cinta masjid. Alhamdulillah. Karena paling pertama ditanya itu RT berat nanti. RT berat nanti di hadapan Allah RT. Warganya kagak sholat RT tanggung jawab. Tapi paling berat siapa? Ustaz atau kiai. Maksiat, kemungkaran merajalela di tengah-tengah domisili masyarakat yang ada di lingkungan RT. Kita menggubris adanya maksiat, ulama yang kena sasaran yang paling pertama. Hidup RT gitu dong, kalau saya ada. Masya Allah. Kalau lingkungan yang ibadah, lingkungan yang sholat, nggak mau ngaji, RT yang pertama ditanya.
Kalau RT aja ditanya, apalagi presiden. Kalau warga negara Indonesia ini nggak pada ibadah, maksiat mungkar kepada Allah, akan ditanya soal Pak Jokowi dengan wakil makhluk kami, ditanya yang dianggap enak itu ditanya, kan? Masa yang ditanya cuma RT doang, presiden juga sama, mereka ditanya. Apalagi ibu yang bukan RT, bukan RW, bukan presiden. Nah inilah kadang-kadang yuk kita upayakan sholat sampai pesan Nabi itu terakhir sholat. Bapak ibu saya sarankan kepada ibu dan bapak, di saat bapak lagi sakit, ibu lagi sakit, takutnya nyawa secara tiba-tiba, pesan kepada ahli waris sholat. Ini mah anak cucu dikumpulin lagi sakit. Nah, cucu-cucuku takut eyang atau kakek nenek ini gak ada umur, tolong nanti dulu kok sebelah pasar itu yang diapa-apain. Karena itu, kenapa emang kok itu punya orang? Coba pesannya masa urusan banda aja kumpulin. Nah, cucu-cucuku jangan lupa ya sholat berjamaah pada rajin ngaji, begitu. Karena orang sakit itu pasti ujung-ujung nyawa dicabut. Ada nggak yang begitu sakaratul maut pesan begitu? Ada nggak? Insya Allah ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu hadirin apabila kita pada saat gambaran sakaratul maut yang diingatkan, yang dipesankan kepada ahli waris adalah sholat. Masya Allah, sholat. Hadirin yang rahimahullah, yang kedua amalan yang paling disayang Allah dicintai Allah, berbuat baik pada ibu dan bapak. Ya Allah, gimana Allah tak ridho kalau orang tua tak ridho ibadah kita? Jadi tuntutan yang kedua setelahnya Allah adalah kedua orang tua. Bapak Ibu hadirin, tidak Allah akan ridho kalau orang tua kita keduanya tidak beridho dengan segala sikap dan perilaku kita. Sehebat apapun ilmu, sehebat banyaknya harta, kalau orang tua tidak ridho, Allah tak akan ridho itu semua. Masya Allah. Wafid lahuma janahal zulli min rahmah wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Surat Al-Isra ayat 24 begitu jelas. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua, hati-hati kepada kedua orang tua. Biarpun bapak ibu dan sepuh, pada hakikatnya pada dasarnya ada orang tua yang telah mendahului. Kita doakan dari saat ini, doakan terus jangan bosan. Hanya biar bagaimanapun Bapak Ibu hadirin, kita flashback ke belakang, kita renungkan apakah kita bisa membalas kasus ibu? Ya bisa. Apakah bisa kita membalas kebaikan kedua orang tua? Tidak akan bisa membalas kebaikan bapak, tidak bisa membalas kebaikan ibu. Sehebat apapun, sepintar apapun ilmunya, tak akan berkah kalau orang tua dikesampingkan. Mudah-mudahan kita ibadah pada kesempatan hari ini dan seterusnya yang sudah, mudah-mudahan kedua orang tua kita meridhoi kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini pun juga kita sampaikan kepada anak cucu kita. Jangan sampai hal-hal seperti ini tidak disampaikan. Karena ini penting Bapak Ibu hadirin. Ridhonya Allah tergantung kepada kedua orang tua. Murka dan bencinya Allah tergantung kepada kedua orang tua. Coba ibu jawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Pada saat ibu masih diurus sama orang tua kita yang telah tiada, ibu banyak membahagiakan orang tua, mengecewakan orang tua, bahkan menyakiti orang tua. Ayo jawab Bu. Bapak ibu mengecewakan orang tua Bu ya. Masya Allah. Coba ingat ke belakang ibu.
Apa ibu yang sudah berbuat dosa kepada kedua orang tua, penyesalan orang tua kita yang telah tiada sekarang. Nah, hal ini jangan sampai terulang untuk anak cucu kita. Begitu juga bapak kita flashback ke belakang, kita pengabdian kepada kedua orang tua, masya Allah. Orang tua sehebat, seburuk apapun tetap orang tua, kita tidak akan bisa membalas kebaikannya. Bisanya seperti ini karena faktor kedua orang tua. Orang sumringah banting tulang, bapak mencari nafkah, mencari rezeki itu anak. Begitu juga ibu, masya Allah, penuh dengan kesabaran. Ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Maka di samping itu, ibu dan bapak yang saya hormati penuh dengan kesabaran. Pak, yang sabar bapak apa ibu, Pak? Yang sabar bapak apa ibu? Dia itu, ya lagi. Nanya bapak, yang sabar ini bapak apa ibu, Pak? Sabar bapak apa ibu, Pak? Tolong jawab semuanya. Yang banyak sabar bapak apa ibu, Pak? Bapak, alhamdulillah. Insyaallah bapak pada sabar semuanya, amin. Yang banyak jujur Pak, bapak apa ibu? Bapak juga, alhamdulillah. Sabar bapak, yang jujur bapak. Berarti yang gak sabar ibu. Yang gak jujur ibu. Ibu kena waktunya melulu. Tapi benar sih, Pak Ustaz, benar. Kalau sabar dengan sabar ini, banyakkan bapak-bapak dibanding ibu. Benar, kita mulai ujinya. Iya benar, saya ngomong, benar bapak dan ibu banyakkan sabar, Pak. Bapak, coba kalau ini sabar-sabarnya ibu kalah sama bapak, benar, benar Pak ya. Alhamdulillah. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Relakan suami apabila jawab dia. Belum apa-apa dari jawab apa dulu jawab. Sabar nggak kira-kira kalau berdua ini bapak-bapak? Sabar nggak Bu? Bukan, berarti yang sabar bapak. Alhamdulillah. Sabar nggak kawin. Belum jujur, masya Allah, jujur luar biasa. Bapak yang banyak jujur. Saya bukan membela kaum Adam, bukan itu maaf. Bukan, fakta survei membuktikan bahwasanya bapak-bapak sabar. Contoh, kalau ibu kalimatnya kalau ngomel 10 bahasa, kalau bapak mah 1. Iya. Kalau ibu bapak lagi sabar. Ibu tempat lain. Ini masya Allah sama. Masya Allah. Makanya yang sabar bapak yang jujur. Coba sampai kesabaran bapak dengan menghadapi ibu luar biasa. Sampai dompet dikuras banyak buat, masya Allah. Tapi yang lebih berjuang sepenuhnya adalah ibu. Amin dong Bu. Ya Rabbal alamin. Banting tulang, masak, cuci semuanya ibu. Memberesin rumah, bapak cuma nyari duit doang. Masya Allah. Kadang-kadang ibu paling pintar Pak, terus terbanyak. Sampai bapaknya naruh duit di peci dicari dia. Pinter berarti ya. Istri yang pinter. Naruh duit sama bapaknya di peci kan dia kalau udah ketahuan juga itu. Yang pakai peci begini, ada kesadaran tuh, saya sama. Ibu penting juga tentang
ketahuan. Berarti istri yang pintar, alhamdulillah, nyuci, masak, ngepel, ngurusin anak, ngurusin suami. Berarti kalau begitu paling berat adalah seorang ibu, Pak. Berat. Coba bapak sering ngurusin, bapak bakalan sanggup. Bapak kucuk-kucuk ke pasar, ribet ngikutin ibu-ibu itu. Berbeda 5 perak doang, terpulangin. Bapak kan kagak sabar. Bapak dulu masak itu ini, kuat bapak. Kecil bapak, beruang sehebat apapun, sekuat apapun nama ibu-ibu bakal apa? Biar bisa emas, bisa gede sama ibu mah. Biar bagaimanapun nurut aja ke mas, nurut aja. Masya Allah. Nah, hal seperti inilah kita sering membagi. Ya, kita sama-sama Bapak Ibu hadirin. Gak ada hebatnya pengorbanan kita dan perjuangan kedua orang tua, ibu dan bapak yang bisa seperti ini. Alhamdulillah. Makanya kita terus doakan orang tua, terus dan terus. Kita kadang-kadang Masya Allah, waktu kita kadang-kadang sedikit kecewa kedua orang tua, karena orang tua meneteskan air mata karena sikap dan perilaku anak. Inilah yang menyebabkan Allah murka. Makanya kita sampaikan juga kepada anak cucu kita, jangan sampai enggak, bukan hanya untuk pribadi, Pak Ibu hadirin sampaikan, jangan sampai anak cucu kita seperti kita barangkali. Justru kalau bisa kita senang, orang tua itu bahagia, orang tua bela-bela, terus apapun caranya. Ini yang kadang-kadang air susu dibalas dengan air begitu. Masya Allah. Makanya kalau dari apapun dari nggak bisa Pak, nggak bisa. Begitu kita senang, orang tua dipanggil. Kapan kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Begitu. Diurus dari sejak kecil. Apalagi ibu, Masya Allah, ngurus anak pada saat hamil, tidur salah, turun salah, celentang salah, begitu salah, membawa kabar baik, urusin anak terus sampai dewasa, sampai sukses sekolah, sampai universitas, sampai mendapat gelar, dapat hasil. Belum orang tua merasakan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau ingin ke situ kan, kalau ingin ke situ ya Allah, mana bela kita kepada kedua orang tua kan begitu. Nah ini perlu Bapak Ibu kita sampaikan kepada putra putri kita semuanya, cucu cici, supaya kita ingat anak-anak kita, cucu cici kita semua mengenang. Jangan sampai umat Islam di dalam ayat harus seperti itu, tapi praktek dan kenyataannya jauh. Karena kita sudah ngaji. Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Yang ketiga, amalan yang paling dicintai Allah, disukai Allah, jihad di jalan Allah. Pertama, salat awal waktu. Kedua, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ketiga, jihad. Kalau udah berbicara jihad kayaknya berat-berat, kita urusannya berat. Jihad di jalan Allah. Siap ikut perang tuh? Siap ikut perang? Siap jihad? Takut kalau mati. Bapak siap jihad? Bapak siap mati? Ya siap lah. Siap gak siap kalau waktunya tetap mati. Ini jihad di jalan Allah. Jihad itu banyak caranya, banyak macamnya, Bapak Ibu hadirin. Termasuk Bapak Ibu bangun pagi. Ya saya tanya dulu, pada tahajud gak Bu? Tahajud enggak? Alhamdulillah. Bapak tahajud enggak? Ya, yang tahajud yang gak mau enggak.
Ini salah satu jihad. Salah satu jihad yang hebat di jalan Allah. Ini salah satunya kita perjuangan datang ke rumah Allah, yaitu untuk sholat subuh dan berjamaah. Ditambah kita sama-sama thalabul ilmi, ini pun juga sama jihad di jalan Allah. Jihad Bapak Ibu hadirin. Namun identiknya kalau orang jihad atau perang melawan musuh Allah, ini orang yang sangat dikhawatirkan, sangat ditakutkan. Musuh umat Islam itu Bapak Ibu hadirin perlu dijadikan catatan. Musuh umat Islam itu bukan manusia. Musuh umat Islam itu satu kezaliman. Ini musuh umat Islam. Kedua, kemunafikan. Ini musuh umat Islam ini. Ketiga, kemungkaran. Keempat, kemaksiatan. Ini musuh umat Islam ini. 4 poin. Biarpun manusia manapun, kelompok etnis suku manapun, jabatan itu siapa, pangkat itu apa, kalau memang mengarah ke maksiat dan mengkar, itu salah satunya musuh umat Islam. Catatan itu, musuh umat Islam itu bukan manusia, tapi pelaku yang 4 itulah sebagai musuh manusia. Ini kewajiban kita Bapak Ibu hadirin. Jangan sampai dia maksiatan, kemungkaran, tanggung jawab kita Pak, tanggung jawab kita Ibu. Ini jihad namanya. Di samping kita jihad sholat, di mana datang ke masjid memakmurkan masjid, ini juga jihad. Tapi jangan lupa apabila kita pulang dari rumah Allah, pulang dari masjid, setelahnya sholat, setelahnya kita tadabur ilmu, ketemu dengan maksiat kemungkaran di luar, kewajiban kita untuk lawan itu semua. Apalagi tadi yang musuh manusia ini, satu, kezaliman, 2, kemunafikan, 3, kemungkaran, 4, kemaksiatan. Ini musuh umat Islam. Perlu digarisbawahi. Musuh umat Islam inilah yang umat Islam di dalamnya punya peran penting dan tidak mengenal jabatan, pangkat dan kedudukan. Ini semua musuh umat Islam yang harus kita lawan itu semua. Itu berat ini, agak mengarah kelas menengah ini. Berat ini. Kemungkaran siapa pelakunya? Orang-orang tertentu. Kemaksiatan siapa? Mereka. Salah satunya di backup. Ya ada ya mereka. Mereka yang disinggung dikit. Masya Allah. Ini kemaksiatan kemungkaran ini makin belajar Pak. Kemungkaran ini menista agama aman, menghina Nabi, menghina Rasul aman. Kenapa ini dilindungi? Padahal kemungkaran kemaksiatan contoh sampai saat ini salah satu mantan pendeta, bukan mantan pendeta, mantan Islam di pendeta Ibrahim, siapa saya boleh Ibrahim. Saya menyatakan 300 ayat di dalam Al-Quran harus dihapuskan. Mana sampai saat ini? Umat Islam enggak ada yang berbuat banyak. Siapa itu? Dilindungi Pak, dilindungi Bu. Itu salah satu juga ekstrim. Udah ditandai. Orang yang kuliah subuh hari ini bisa 45 termasuk ekstrim, radikal. Menjibu pemerintah ramai viral. Coba sampai jemput sama polisi. Siapa? Sama bila-bila jemput lagi polisi. Ini sampai keluar dari jalan. Jadi saya ngomong, ya ini Pak, ya memang faktanya begitu. Makanya Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah
cegah itu semua. Jadi dia di jalan Allah, di samping kita untuk melaksanakan ibadah amal baik, musuh umat Islam, kezaliman, kemunafikan, kemungkaran dan kemaksiatan, inilah yang harus kita berantas dan kita lawan ini semua. Bukan kita melawan aturan-aturan, enggak. Ini musuh umat Islam ini ada 4, tinggal bapak dan ibu yang menjabarkan lebih jauh di sudut pandang apa, sisi lain apa. Jadi ibu dan bapak bisa mencerna kezaliman dalam bentuk apa, kemunafikan dalam bentuk apa, kemungkaran dan kemaksiatan. Kita bersama. Contoh paling tidak kezaliman, jangan sampai kita mata hati kita dibutakan. Zalim itu matanya gelap mata, gelap hati. Contohnya begini, kalau urusan ibadah masjid tidak ada urusan, ini mah kadang-kadang kesal sama tetangga, nggak mau nginjek ke masjid, itu juga sifat zalim gitu. Kalau dengan masjid nggak ada urusan, Pak Ibu hadirin, ini mau masjid di sini sholat mana? Karena benci sama seseorang, nggak ada urusan. Itu namanya sifat zalim. Belum kemunafikan, sholat tapi bohong iya. Ketika jujuran, nah ini bapak ibu harus dikembangkan secara untuk menjalani pribadi. Nah, kemungkaran barangkali hindari sikap dan perilaku kita, dari mata dan lain sebagainya. Itu kemungkaran, kemaksiatan yang sampai kita terjun di lubang yang sama dalam bentuk kemaksiatan. Kan begitu. Kalau untuk diri kita semua, kita mampu apakah kita itu semua? Yuk, kita ini musuh umat Islam, Bapak Ibu hadirin. Tadi saya katakan, bukan manusia musuh umat Islam ini. Kezaliman, kemunafikan, kemungkaran dan kemaksiatan yang harus kita berantas itu semua. Siap Bapak Ibu hadirin melawan 4 poin Pak? Siap? Kezaliman. Jangan menganggap orang lain salah dulu. Jangan merasa diri benar, berarti manusia zalim. Tidak benar. Itu salah, ini salah, itu bid'ah, ini bid'ah. Dia sendiri pakai celana panjang kagak bid'ah. Megang HP, gimana Nabi ada HP nggak Pak Ibu? Kalau megang HP bid'ah, begitu. Ini dikit-dikit masih ada umat manusia yang membid'ahin orang. Dikit salah, begitu salah, merasa diri paling benar. Masya Allah. Hindari ini semua, berarti itu sifat zalim. Kezaliman inilah yang harus kita hindari Pak Ibu hadirin. Jangan sampai masih ada warga seperti itu. Ya Allah, kalau Bapak Ibu benci sama pengurus, sama masjid nggak ada urusan. Benci sama pengurus nggak mau nginjak ke masjid, Masya Allah, tabarakallah. Biar orang begitu kalau Pak Ibu sudah masjid terdekat, biar dia ke masjid yang jauh. Biarin aja, pas sudah saat itu membuat dari orang dekat. Masya Allah, sekarang harus pandang tuh ada orang begini, udah kena kesal lagi. Ya Allah, ini masih udah tua. Ya Allah, bikin takut begitu. Suatu saat kalau ada musibah, pasti orang masjid yang terdekat dengan benar. Itu pasti. Gak mungkin Bapak Ibu tinggal domisili di wilayah Masjid Syafaatul Marwah minta bantuan ke Masjid Istiqlal. Yang ngurusin orang Istiqlal mungkin enggak? Enggak mungkin. Pasti yang ada prioritas adalah pengurus Masjid Syafaatul Marwah. Ya bilang sekarang ada kopi sangat panas itu. Kalau masih muda masih mending lagi menjelajahi masjid-masjid yang lain. Ini mah udah lewat. Udah tinggal berdoa. Benci sama saya, kami injek-injek masjid ini. La ilaha illallah. Ini kadang-kadang di manakah ilmu yang ada dia miliki? Di manakah nuraninya yang ada? Urusan haji, urusan Allah. Kalau saya kesana apa ya pandangan sebagai ketua, apa jadi ketua sama teman. Dia kan ke masjid jualan mau masjid itu nggak ada urusan itu. Mau pandang masjid-masjid apa urusannya? Pengurus kan 2 tahun ke depan juga udah lengser. Kalau pandang juga belum tervirus lagi, mau sama begitu. Ini hal seperti ini kezaliman yang ada dalam diri seseorang, hindari itu semua. Subhanallah. Jangan gelap mata, Pak.
Allah. Yakin semuanya juga Bapak Ibu hadirin mengharapkan keridhaan Allah semata ibadah. Kita ibadah ini di hadapan Allah Taala. Tapi insya Allah wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Al-Maidah itu jelas. Allah berjanji kepada siapapun orang yang beriman dan beramal soleh, ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini jaminan kita. Tapi kita jangan berharap, jangan terlalu berharap. Karena apa? Ibadah kita ini harus diiringi dengan apa? Keilmuan yang ada. Makanya pada satu kesempatan ini Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan kita mampu menerapkan dengan 3 poin ibadah yang disayangi Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tanya lagi kepada ibu. Ibu, makanan yang paling favorit, yang paling dicintai ibu apa, Bu? Makanan yang paling favorit. Makanan yang paling disukai ibu apa? Apa makanan gado-gado, sayur asam, apa sayur lodeh? Sayur jengkol. Alhamdulillah. Prioritas. Ya Allah. Kalau makanan juga harus skala prioritas, apa lagi ibadah? Bapak, makanan yang paling disukai apa? Bapak, buah apa? Ya Bapak yang paling disukai buah apa nih yang hadir? Ibu kalau saya mau kemana-mana diam dulu. Bapak yang paling disukai buah apa? Hah? Oh, nggak ada yang disukai, berarti Bapak bohong nih. Bohong. Ada anggur, ada melon. Buah apa yang paling disenangi Allah? Disenangi Allah kita? Pisang, Masya Allah. Ini buah pisang lebih kesehatan. Jadi kalau dari makanan aja ada yang paling disukai, apalagi ibadah Allah lebih sukai kepada kita semua. Itu salah satu yang 3 insya Allah. Sholat pada waktunya dan selalu berjamaah. Nah, kalau di dalam semuanya siap Bapak Ibu sholat berjamaah. Siap 5 waktu sholat berjamaah. Siap Bapak dan Ibu selalu berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Tengok kalau Ibu Bapak orang tua telah tiada, tengok ke bulan. Bila perlu tiap Jumat bayar zakat. Tiap Jumat tengokin kuburannya. Kadang-kadang datangnya mau lebaran lebih, aja pada sedikit betet doang. Ya Allah, mungkin orang tua dari sini ke Selapa aja, di Kukurubuk, jalan pulang dekat dari sini ke Jakarta, susah benar nih orang tua. Coba tiap seminggu sekali datang orang tua ke bulan, Masya Allah, luar biasa. Kalau bela-belain orang tua, menjauh bisa kali kamar, ziarah makam ibu, kedua orang tua, Masya Allah. Yang ketiga, siap Ibu Bapak jihad tadi? Siap jihad? Alhamdulillah. Jihadnya tadi 4 poin aja. Hindari kezaliman, hindari kemunafikan, lawan kemungkaran dan kemaksiatan. Ya, tapi kalau itu ukuran kita, tapi lebih luas lagi yang tadi saya sampaikan. Jadi kemungkaran, kemaksiatan yang selalu merajalela, tanggung jawab seluruh umat Islam dan tidak mengandalkan hanya sekedar ustaz, para kiai dan ulama. Dan perlu Bapak Ibu hadirin, ulama dan kiai, ulama yang soleh dan ulama yang sungguh. Ulama yang bagi 2 Bapak Ibu hadirin. Kalau ulama yang soleh dimusuhi pemerintah, pasti. Kalau ulama yang syuh direkrut pemerintah, ditemenin polisi, tentara, itu ulama-ulama syuh. Kalau ulama soleh jadi musuh, begitu itu ulama menjadi catatan Bapak Ibu hadirin. Sampai semua ulama juga benar.
ulama yang jadi direktur aparat, direktur pemerintah, kalau itu ulama enggak, itu ulama sunnah, ulama yang soleh, jadi musuh pemerintah, ulama yang selalu di sama polisi tentara itu beda. Kalau bisa bedakan, jadi hati-hati Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak terjerumus, banyak mata kita dipikir oleh ulama-ulama yang tidak bertanggung jawab, ulama-ulama yang ingin menghancurkan umat Islam. Hati-hati. Ya. Makanya harus pandai memilah dan memilah. Inilah salah satu tugas kita Bapak Ibu hadirin, berjuang jihad di jalan Allah, berarti bernyawa taruhannya harus siap dan berselahan. Saya ngomong seperti ini, saya siap resikonya apapun yang terjadi. Ada dakwah seperti ini Pak, sampaikan biar begitu baik, sampaikan walaupun itu menyakitkan, suka atau tidak, senang atau tidak, harus kita sampaikan. Nabi hanya menyampaikan punya sifat-sifat, jadi amanah tabligh dan bagaimana tabligh kita sampaikan ini semua. Melalui kesempatan inilah, mari kita sama-sama kita berupaya mencari satu ibadah yang disukai Allah, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya 3 poin insyaallah. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu hadirin pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini, di saat tanggal 26 Zulqa'dah, insyaallah sebentar lagi Zulhijjah, bulan haji. Saya mencerita sedikit Bapak Ibu hadirin. Saya baca di dalam salah satu keterangan hadis yang sahih, di dalam ibadah puasa bulan haji yang sahih sekali, hanya tanggal 9, ya, tanggal 9. Tapi ada yang menyatakan juga tanggal 8 dari Arafah dan Tarwiyah, puasa itu yang kuat. Kalau ada yang menyatakan maaf, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 bulan haji menghapuskan dosa 80 tahun. Waduh, hebat benar, puasa wajib kalah. Mending gak usah puasa wajib kalau gitu. Puasa wajib aja cukup hanya menghapuskan dosa yang baru. Ini 80 tahun. Itu saya sampai saat ini lagi dicari dasar dari mana itu banyak ustaz saya yang menyampaikan siapa yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal sekian pahalanya sekian akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan sesudah setahun. Masya Allah, puasa sunnah bisa mengalahkan wajib. Kalau saya baca di dalam dasar hadis yang sahih cuma 2, tanggal 8 dan tanggal 9 bulan haji. Ya Bu, Bapak hati-hati, jadi jangan sampai, karena saya khawatir di dalam surat Al-Baqarah 45, 46, 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum yang sama wa ulaika humul zalimun wa ulaika humul fasiqun wa ulaika humul kafirun. 3 ayat yang sama, di ujung ayatnya berbeda. Ya Allah, barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kata Allah dalam surat Al-Maidah, maka orang tersebut mendapat gelar fasik, zalim dan kafir. Hanya hati-hati, berdasarkan yang sahih, yaitu puasa di bulan haji cuma 2 hari, Arafah dan Tarwiyah yang 2. Silakan Bapak Ibu hadirin sekalian, dasarnya selain daripada itu bisa menyampaikan, jangan sampai terjebak, jangan sampai hati-hati. Ibadah tidak hanya sekedar ibadah, tapi dilandasi dengan ilmu yang ada. Barangkali Bapak Ibu hadirin yang rahimahullah, saya sudah bersampaikan. Sekali lagi, apa yang kita laksanakan, apa yang kita upayakan, senantiasa ibadah kita diterima
Bismillahirrahmanirrahim.